Ada yang komen ke saya, dengerin tuh si Profesor A. Saya jawab, profesor itu aja suruh dengerin saya. Dia jawab lagi, emangnya lu siapa? Nah, banyak orang terlalu memuja gelar, seolah kalau seseorang lulusan S3 atau profesor otomatis lebih tinggi dalam segala hal. Padahal S3 itu biasanya sangat spesifik, misalnya meneliti kanker kulit, belum tentu otomatis menguasai kanker rahim. Ahli pendidikan pun demikian, ahli dalam bidang apa, pengembangan kurikulum, pendidikan karakter, atau manajemen pendidikan. Jadi gelar tinggi bukan berarti memahami semua aspek kehidupan. Orang yang cara berpikirnya seperti pakai kacamata kuda, terlalu linier, biasanya lebih sulit beradaptasi dengan perubahan, sulit bertahan dan sukses di era inovasi seperti saat ini, kecuali dengan cara-cara tidak berintegritas. Karena dia sulit memahami bahwa satu masalah bisa dilihat dari banyak perspektif. Saya masih sering melihat komentar seperti ini. Bukan ahli hukum kok ikut berpendapat soal hukum, atau pandangan bahwa hanya orang dari jurusan tertentu yang boleh bicara soal isu tertentu. Saya setuju sampai batas tertentu. Memang ada batas kompetensi. Misalnya, kalau saya ikut berkomentar soal kasus Nadiem, saya tidak membahas detail pasal hukum atau teknis yuridisnya. Itu ranah ahli hukum. Tapi ketika membahas logika, kita bisa pakai contoh topik lintas bidang, apalagi topik kebijakan publik atau integritas. Tentu publik boleh ikut beropini, karena dampaknya menyangkut kepentingan kita bersama. Beropini boleh. Yang sering bermasalah itu ketika diskusi berubah menjadi serangan pribadi atau merasa hanya satu kelompok yang berhak berbicara. Kalau pakai logika harus sesuai jurusan, berarti kalau mau bicara integritas nurani harus lulusan jurusan apa? Integritas itu tidak ada jurusannya, tidak ada gelarnya. Dan dalam urusan integritas bisa aja lulusan D3 jauh lebih tinggi. Dia masuk dan lulus secara jujur. Sementara ada orang bergelar tinggi tapi pakai joki, manipulasi atau koneksi. Bahkan Indonesia pernah di ranking tinggi kedua dunia dalam isu ketidakjujuran akademik. Media seperti Tempo juga pernah merilis investigasi soal dugaan guru besar abal-abal. Artinya gelar tidak otomatis identik dengan karakter. Karena itu, kalau Indonesia mau maju, mungkin kita perlu mengubah urutan prioritas dalam menghargai seseorang. Jangan pertama-tama lihat gelarnya, cek dulu rekam jejak integritasnya. Dan itu hanya bisa dibuktikan oleh waktu, bukan sekedar pandai bicara teori integritas. Ingat, pintar itu keren, tapi integritas itu fondasi.